Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri jawadin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Megasari, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Megasari. Sebelum memasuki kegiatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Anna Madiana sebagai Master of Ceremony di kegiatan Budaya Positif SDN Megasari. Sebelum memasuki kegiatan, marilah kita bersama-sama melantunkan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Megasari kepada Ibu Hajah Sudaria SPD. Dipersilakan. Bagus sekali acara ini, budaya positif di SDN Megasari. Artinya kalau budaya positif itu kita membahas tentang positifnya pembelajaran atau cara mengajar kita di SDN Megasari. Bagus sekali ya. Terima kasih Bu Nenek. Di sini memang udah ada 2 orang yang menjadi pelopor kita di SDN Megasari itu sebagai guru penggerak. Jadi ilmunya itu pasti jauh ke negatif, pasti positif buat keberlangsungan pembelajaran di SDN Megasari. Kenapa? Karena memang kita di kurikulum Merdeka ini perlu banyak perubahan. Artinya semua kurikulum itu sama, menjurus ke perbaikan pembelajaran kita, cuma cara aja mungkin ada sedikit sentuhan-sentuhan baru tentang kurikulum Merdeka ini. Di sini diadakan pemerintahan Kemendikbud sekarang adanya kurikulum Merdeka ini, terus diadakan juga guru penggerak. Artinya guru penggerak ini bukan saja, jangan salah arti guru penggerak itu cuma buat calon kepala sekolah, tidak. Justru dengan adanya kurikulum baru, kurikulum Merdeka ini, guru penggerak itu artinya pelopor, dia peluncur buat menuju kurikulum kita ini tercapai. Maka pada waktu dulu kepala sekolah itu kita bisa masuk kelas untuk mendalami kelas 1, kelas 2 ini udah berapa jauh pembelajarannya, seperti itu. Kadang-kadang ibu juga, tapi kalau ibu ada kesempatan atau nggak ada gurunya, ibu biasa masuk gak apa-apa, karena memang dasar belajar mengajarnya memang masih nempel gitu kan. Terus sangat berterima kasih juga ya, ibu rasakan memang untuk guru penggerak ini ada perubahan banget. Katanya sih ketika kita sudah masuk ke ranahnya guru penggerak, sangat ada perubahan. Coba nanti Pak Udan setelah lulus tanya, Neneng setelah lulus tanya, pasti ada. Karena memang kalau udah masuk ke dalamnya, kita pembelajarannya, yang penting kita ngikutinya, belajarnya. Oh iya ya, nanti kayak kemarin kita kumpul sama dosennya yang Pak Udan itu, oh iya masuk ya. Ternyata kalau kita menyelami, oh seperti itu ya, oh tujuannya seperti itu ya. Nah, kalau kita cuma katanya dan tidak pernah masuk ke dalamnya, pasti kita punya kesulitan. Itu antara lain ego kita yang biasanya ribet, gini gitu. Tapi sebenarnya kalau saya sudah masuk, itu ada rasa asik gitu, rasa tantangan, rasa menantang kepada diri kita sebagai jiwa pendidik. Pasti punya tantangan, oh iya ya gitu kan. Ternyata tujuan CGP itu kesana loh gitu kan. Ternyata cuma metode mungkin ya. Kalau metode kita dulu sekarang kan di SD kan tidak hanya S1 Bu, S2 ya. Jadi banyak pengalaman yang didapat, banyak ide-ide baru, metode-metode baru yang
bagus dilaksanakan untuk siswa. Jadi sangat bagus sekali ya. Kita perlu tahu, dan Pak Udan dengan Bu Nenen juga perlu kasih contoh kepada guru-guru yang lain yang belum menyentuh kepada CGP. Tidak apa-apa, jangan putus asa ya. Karena kita di mana di situ kita mau belajar pasti bisa. Di situ kita mau belajar pasti yakin 100% itu kalau kita mau belajar. Oh iya, tentang CGP itu seperti ini gitu kan. Bagus sekali ya. Kalau kayak sekarang aja judulnya budaya positif. Budaya positif. Artinya positif itu baik, ya kan? Nah, untuk kebaikan Neglasari ya. Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan kepada guru-guru untuk pembelajaran di kelas juga tidak bosan-bosan mengingatkan kalau siap mengajar pasti ilmu dari kepala masing-masing. Ya, itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Neglasari atas sambutannya. Memasuki ke acara inti yaitu pemaparan kegiatan berbagi informasi budaya positif di SD Neglasari yang akan dipaparkan oleh Ibu Reren Fatina SPD. Kepada Ibu Reren Fatina SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haji Sunaria, yang hari ini bisa membuka dan turut hadir di tengah-tengah kita, terutama untuk dukungannya dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak. Dan hari ini insya Allah saya akan sharing ya. Jadi bukan berarti saya lebih pintar atau saya menggurui, ini hanya sharing. Kita berbagi ilmu saja apa yang saya dapatkan di kegiatan pendidikan guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Neglasari, terima kasih atas waktunya untuk kegiatan kali ini. Saya ucapkan sangat terima kasih, dan nanti insya Allah ada makan siang, jadi jangan dulu pulang ya Bapak Ibu. Baik, hari ini saya akan sharing tentang budaya positif. Sebelumnya kita tahu budaya itu buah dari akal pikiran kita, buah dari kebiasaan kita, tradisi kita. Maka untuk budaya positif itu harus adanya disiplin positif. Baik Bapak Ibu. Nah, setuju tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kan kalau misalnya kita kan sudah terbiasa kalau misalnya anak ada salah atau tidak sesuai aturan ada hukumannya gitu kan. Itu yang biasa kita lakukan selama ini. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Hukumannya tapi yang positif. Hukuman yang positif. Hukuman yang positif. Oh baik. Berarti setuju ya Pak? Ya. Setuju. Ada jawaban? Ada tingkatannya, kelas rendah ataupun kelas tinggi. Oh baik. Jadi sesuai tingkatannya, sesuai perkembangan siswa. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak setuju atau tidak? Bapak Ibu, setuju atau tidak? Setuju bisa. Setuju. Setuju, baik. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oh, sangat setuju. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan melihat ada perubahan paradigma. Bapak Ibu, ini saya punya kertas. Ibu Bapak kan ada berdua ini ya. Boleh yang satu paus sama saya. Jadi gini, perhatikan, ada A dan D. Anda dan teman Anda sobeklah secara kertas. Ini saya sudah sobekkan. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Saya bagikan dulu ya.
siapa nanti yang satunya teman yang B-nya pasangannya itu nanti akan membujuk ibu atau membujuk bapak. Boleh bersifat sama Paulus dulu sebentar. Nanti dibujuk Paulusnya, Paulus punya benda berharga nih. Nanti dibujuk biar dibuka. Boleh dengan membujuk, boleh dengan mengancam, pokoknya bagaimana caranya agar genggaman itu terbuka. Ini yang dimaksud Cara Anda nih saya. Boleh apapun yang menurut kamu berharga. Ini silakan. Misalnya kata beliau suami misalnya berharga nih, boleh silakan. Nah sekarang yang teman B-nya teman B-nya silakan. Boleh mengancam, boleh dibujuk, boleh menghati, boleh dirayu, boleh disuap, apa saja agar kepalanya itu jadi kita bisa lihat apa sih yang dipegangnya. Boleh apa aja tuh si Pak. Ayo musik beraya. Ya, gue bisa buka ini. Ayo silakan. Mulai silakan. Coba mulai. Ini kan satu harga bagi ibu. Nah, mau nggak saya tawarkan sesuatu? Ya, kamu baik. Nanti kalau ibu kasih ini, saya kasih jajan ke parkir ke pasar. Mau nggak bu? Kenapa? Nanti saya kasih yang lain yang lebih dari itu. Mau nggak? Bener nih. Iya. Nah, nggak mau. Soalnya ini apa? Berharga. Tanpa ini saya Nanti bisa nanti saya kasih jalan-jalan. Mau nggak ke Ancol? Bener, nggak mau deh bu. Nggak mau. Baik, terima kasih teman-teman. Coba mungkin Musibah dengan Paulus. Coba dengan boleh saya kalau mau Dia sampai pacar itu. boleh ancaman, boleh rayuan, boleh menyuap, boleh silakan. Yang penting itu dulu sih. Apa aja? Rayu. Apa ganteng deh pak? Jadi Wawancara supaya dia tuh bisa ngasih ke kita. Pak, itu di Bapak nggak mau memberikan itu pada saya. Emang kamu betul. Kalau misalnya Bapak ngasih informasi itu ke saya bakal berikan jabatan sama Bapak ataupun apa yang bisa saya bantu untuk Bapak meningkatkan kinerja dan karir Bapak loh Pak di pemerintah. Emang saya apa? Saya sebagai istrinya gubernur ya. Dijamin tuh. Iya. Ini berharga buat saya ini. Iya, saya juga butuh informasi itu berharga ke saya. Jadi kita saling tukar hal yang kita saling butuhkan gitu Pak. Bapak mau naik ke provinsi bisa Pak? Jadi sangat berharga buat saya ini. Nanti kalau nggak ada ini, saya nggak bisa apa-apa. Jadi ini satu berharga sih buat saya ini. Kalau saya kasih ke ibu, saya kira-kira ini ya meskipun ibu mengasihkan yang tadi ibu janjikan, saya tidak bisa. Jabatan buat apa buat saya? Dibanding ini. Oh gitu. Kan kita harus saling tukar informasi yang kita butuhkan nih Pak. Yang lain nggak akan tahu kecuali kita berdua nih Pak soal informasi itu. Dan Bapak naik pun gak akan ada masalah gitu di belakangnya karena kita udah saling keep. Tapi ini sangat berharga saya ini. Meskipun saya kasihkan, ya ini
tidak ada harganya, punya tidak ternilai harganya. Baik, tepuk tangan. Terima kasih Pak Uus dan Bu Sipa. Selanjutnya, ayo. Ayo. Bolehkah saya meminta yang ada di tangan beliau? Jangan, Kenapa? karena sangat berharga. Oh, berharga bagi beliau, belum tentu bagi saya loh. Tadi saya ingin ada sesuatu yang ada di tangan beliau. Tapi ibu harus bisa meraihnya dengan kekuatan segala daya ya. Kalau beliau seandainya beliau memberikan itu pada saya, kira-kira beliau inginkan apa dari saya? Biar kita barter. Saya menginginkan Bu Kori meraihnya dengan sekuat tenaga atau mencapainya atau mendapatkannya. Ya, maksud saya kira-kira apa yang beliau inginkan dari saya untuk menukar barang yang ada di beliau ini. Kira-kira ya Apa? hadiah gitu. Hadiah. Oh, bisa pakai hadiah. Ya, oke. Oke, tepuk tangan, bisa pakai hadiah. Terima kasih. Misalkan nanti akan saya seperti hadiahnya. Udah meleleh nih, Bu. Udah meleleh nih. Ya, kasih Buyon. Kalau saya apa itu ya mampu akan saya penuhi permintaan. Buyo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya yakin. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi ada yang lulu dan ada yang tidak bisa ya, tidak lulu ya. Baik. Sebetulnya apa sih makna dari simulasi kita tadi? Nah, maknanya, oh ini mohon maaf. Jadi maknanya itu di genggaman Bapak Ibu itu kan yang mengontrol Bapak atau Ibu ya. Jadi bukan jadi ada dari luar, walaupun apapun itu kekuatan dari luar, tapi yang mengontrol, yang akan memberikan itu adalah kontrol dari kita sendiri. Jadi bukan dari orang lain. Bahkan tadi ada yang sudah dirayu-rayu ya, ada yang dirayu jabatan kan Paulus, ada yang dirayu makan bakso sampai jalan-jalan ke Ancol. Bahkan itu kan berarti kan faktor eksternal ya, tidak bisa. Dan ada pula karena kontrol kita, misalnya karena kitanya oh ya udah, gitu kan, seperti tadi ada Bu Rodia, ya udah tidak apa-apa, yang penting saya dikasih hadiah gitu kan. Nah, tapi kan itu berdasarkan keinginan Bu Rodia, karena Bu Rodia juga ingin mendapatkan hadiah. Jadi maknanya itu kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Walaupun itu ada ancaman, ada suapan, ada dan lain sebagainya, tapi kekuatan kontrol adalah ada pada kita sendiri. Begitu juga tentang penerapan budaya positif. Kita perhatikan dulu paradigma baru apa tentang budaya positif. Budaya positif itu lahir karena adanya disiplin positif. Di sini ada teori kontrol. Teori kontrol dari William Glasser, Dr. William Glasser. Ini hanya infografisnya. Jadi kalau misal kita baca satu bukunya itu cukup lama. Ini sudah disingkat. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kalau misalnya tadi kan sesuai tidak dengan keinginan kita gitu. Itu simulasi dari yang telah kita laksanakan tadi. Kemudian semua perilaku pasti memiliki tujuan. Misalnya kita minum karena kita haus, agar kita tidak haus kita minum, begitu kan? Misalnya ini makanya ada teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi ada motivasi itu eksternal dan intrinsik, internal dan eksternal. Jadi motivasi dari dalam diri ataupun motivasi dari luar. Kemudian model berpikir menang-menang seperti tadi win-win solution. Kayak tadi ya, kontrol. Udah Pak, ini aja deh. Bapak nanti dapat ini deh, mau tidak? Win-win solution. Jadi ada istilahnya apa
Yang kedua, ini diartikannya ke pendidik ya Bu, Ibu Bapak. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, ketika manajer nanti ada kita bahas tentang segitiga restitusi. Kemudian ada realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap orang itu kebutuhannya berbeda. Maka tadi yang berharga, sesuatu yang berharganya juga berbeda. Jadi ada yang berharga sangat berharga sehingga tidak bisa kita raih gitu. Walaupun kita sudah bujuk, sudah rayu, karena dari motivasi intrinsiknya, oh tidak, ini punya saya, ini berharga. Jadi mempertahankannya. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pasti setiap orang itu tidak sama pemikirannya. Walaupun misalnya kita dengan adik kita saja sama ibu bapaknya, tapi pasti pemikirannya, gambarannya itu pasti berbeda. Kemudian ini berlaku sehingga berlaku ada kebutuhan dasar manusia. Jadi semuanya ini, teori kontrol ini mengacu pada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Keempat, kesenangan dan kebebasan. Maksudnya apa? Nanti kita gali lebih dalam. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi selama ini seperti tadi pertanyaan penanti kita, kalau misalnya tadi kan setuju gitu ya, menghukum. Nah, ini karena kita di sini dalam budaya kita sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, bukan dari kesadarannya sendiri. Jadi dari menghargai dirinya sendiri, bukan dari motivasi intrinsiknya. Nah, yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita menerapkan disiplin kepada anak, tetapi bukan dari faktor eksternalnya, bagaimana dari internalnya. Nah, kita itu harus mengarahkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi universal ini berlaku kepada manusia di seluruh dunia. Tidak memandang agama kita apa, pasti ini baik sifatnya. Seperti misalnya kalau mencuri itu tidak baik, pasti semua agama, semua bangsa itu semuanya pasti mengamini bahwa itu tidak baik begitu. Misalnya di sini nilai-nilai tersebut bersifat universal ya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini yang tadi teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Jadi harus yakin dulu. Diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang sekarang digaungkan dalam kurikulum Merdeka itu tentang profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kreatif, dan berkebinekaan global. Jadi arahnya ke profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ke teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi eksternal. Misalnya anak-anak datang takut dihukum. Karena takut dihukum, mereka datang lebih awal. Karena motivasinya adalah eksternal, karena hukumannya itu. Atau misalnya mengerjakan PR. Mengerjakan PR ini mereka takutnya kenapa nih? Karena takut nanti dihukum, ada hukumannya. Jadi akhirnya itu motivasinya eksternal.
menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi misalnya ada anak yang mengerjakan PR, nanti di ini sama bu guru di disanjung-sanjung, dipuji-puji, gitu kan? Ada anak yang seperti itu ya, inginnya seperti itu. Jadi disanjung, dipuji, begitu. Atau misalnya, ini kalau misalnya saya begini nanti saya dapat hadiah, gitu kan? Jadi ada, ini masih ke eksternal, bukan dari dalam diri. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia akan berpikir kritis. Ini motivasi internal, jadi tujuan disiplin positif. Nah ini yang akan kita bangun. Ini kalau mengerjakan PR ini nanti saya bisa. Kalau misalnya saya tidak mengerjakan PR ini saya tidak bisa. Nanti kan ini bermanfaat. Nah itu. Jadi itu motivasi internal. Baik, selanjutnya merdeka. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, karena selama ini kita banyaknya memerintah anak ya. Ada akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dengan sendirinya, ini harusnya begini, ini harusnya begini. Jadi kesadaran kita sendiri. Kemudian, nah ini. Jadi yang tadi itu yang seperti ingin dihargai gitu, mendapat hadiah, sebetulnya itu dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman karena eksternal tadi. Jadi meminta atau menuntut seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Jadi ketergantungan. Nanti karena itu tuh saya mau melakukannya. Karena itu tuh saya mau melakukannya. Nanti kalau misal tidak ada itu, dia tidak mau melakukan. Maka ada pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif akhirnya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Jadi ketika anak-anak itu tidak dapat penghargaannya apa yang dia inginkan, kadang dia kecewa. Kecewanya itu ini kan masih dalam seperti kita saja. Kita inginnya seperti ini, ternyata kita tidak dihargai ya. Gitu. Jadi kecewa sendirinya. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas. Nah ini makanya di kurikulum Merdeka sekarang tidak ada ranking. Kenapa? Karena anak-anak yang tidak masuk ranking nanti mereka merasa rendah. Iya. Jadi dihukum. Kemudian nanti anak-anak yang ranking juga, dia tuh belajarnya karena ingin ranking, bukan karena ingin bisa, bukan karena tujuannya ingin memahami, hanya ingin ranking. Jadi seperti dihukum oleh penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas, karena pada intinya ingin dihargai, ingin mendapatkan penghargaan. Kreativitasnya nanti disesuaikan nih sama keinginan yang memberikan penghargaan. Jadi kreativitasnya tidak luas begitu. Hanya sebatas itu. Makanya anak-anak kalau misalnya kita temui ada anak-anak yang textbook jawabannya hampir sama dengan buku karena takut begitu. Jadi kreativitasnya tidak ada. Akhirnya ketika misalnya menjawab esai betul-betul plek-plekan jawabannya sama dengan yang di buku. Jadi tidak berkembang kreativitasnya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya bentuk program kebajikan, apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi apresiasi itu bentuk penghargaan, tapi ini bentuknya ada beberapa dukungan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi tidak itu lagi, semuanya mendapat apresiasi. Kemudian fokus pada proses. Contohnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, misalnya begini. Pembukanya kemarin saya perhatikan. Nah ini bahasanya seperti ini Bapak Ibu. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Ini nilai kebajikan. Empati itu kan pasti di semua negara, semua agama itu baik empati. Maka kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Nah ini situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Misalnya ada anak yang mencoba menolong murid baru gitu.
saya. Nah itu boleh kita apresiasi. Kemudian saya menghargai kepedulianmu. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahami dan mungkin sudah menerapkan, cuman pada intinya kita tuh belum tersentuh dengan ilmu-ilmunya seperti ini. Padahal saya yakin Bapak Ibu tuh sudah menerapkan. Kemudian ini ada, perhatikan, kita tebak-tebakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman apa? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan kumparan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Murid disuruh tidak mengenakan, ini mohon maaf saudara, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baik, kita akan cross check kebenarannya seperti apa. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ini hukuman. Kenapa hukuman? Iya, karena tidak nyambung ya. Tidak nyambung, terlambat kok suruh nulis gitu. Tidak nyambung. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini hukuman. Kemudian murid push up karena tidak menggunakan masker. Ini hukuman. Sebetulnya kalau kita bisa ganti dengan konsekuensi ya. Misalnya, ya sudah kamu balik-balik ke rumah ambil masker. Itu lebih baik sebenarnya daripada disuruh push up. Ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, betul, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air tadi, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Karena biasanya kalau PJOK kan di lapangan olahraga, jadi bentuknya nyambung. Nah, begitu. Itu saya salah satu tuh. Baik. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi anaknya kadang-kadang saya dihukum gitu kan. Jadi nggak enak. Pasti di satu pihak nggak enak. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ibu bapak masih ingat tidak ketika dihukum ketika waktu SD? Pasti masih ingat sampai sekarang. Ada yang seperti itu? Nah itu jangka waktunya bisa lama. Ya, trauma. Kemudian anak akhirnya membenci kedisiplinan. Jadi akhirnya anaknya jadi rebel. Jadi apa ya? Rebel itu pemberontak, nggak suka sama disiplin karena terlalu banyak hukuman. Kemudian hukuman itu paksaan, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena tidak mau dihukum. Akhirnya menyembunyikan kesalahannya. Kemudian merasa marah, rasa bersalah dipengaruhkan rasa tak dihargai. Apalagi kalau misal depan teman-temannya begitu ya, pasti traumanya lama. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi seperti tadi menyenggol gelas basah, konsekuensinya ya dibersihkan kembali. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena hanya mengerjakan apa yang sudah dilakukan harus dipertanggungjawabkan begitu. Anak menghargai disiplin, kemudian stimulus dan tanggapan, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tapi tetap dari konsekuensi itu juga ada sisi negatifnya, namun lebih sedikit daripada hukuman. Kemudian ini identitas gagal hukuman, sesuatu
terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi anak diberikan pilihan. Nah ini yang akan kita coba gali, bagaimana cara memberikan pilihan. Kita akan bahas tentang apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita berikan kesempatan kepada murid, menurut kamu kalau misalnya sudah menumpahkan baiknya seperti apa, nanti mereka cari solusi sendiri. Jadi mereka tidak disudutkan untuk merasa bersalah, tetapi mencari solusi dari kesalahan yang telah dibuat. Kemudian dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, menawarkan. Jadi seperti itu kan tadi. Jadi menurut kamu ini baiknya seperti apa? Jadi diberi tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi tidak serta-merta kalau misalnya hukuman biasanya anak-anak menjauhi temannya yang dihukum itu. Kalau restitusi justru kita bagaimana caranya anak ini supaya diterima kembali di kelompoknya. Begitu. Ini karena restitusi tadi adanya tawaran, berarti adanya kesepakatan. Harus ada keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan saja? Kalau peraturan hanya satu sisi yang membuat. Misalnya pemerintah membuat peraturan mengenakan helm. Itu dari pemerintah yang membuat peraturan. Maka ada hukuman. Tapi kalau keyakinan itu dibuat bersama-sama atas kesepakatan. Di sini saya sudah pernah membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak di kelas saya. Contohnya seperti ini. Ini dari mereka sendiri. Misalnya mematuhi peraturan sekolah. Ini masih umum ya, tapi istilahnya anak-anak sudah bisa. Anak-anak apa lagi begitu. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Memperhatikan pembelajaran di kelas dengan tidak bercanda. Nah ini kan pemikiran anak-anak. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti untuk lebih efektif agar bisa mendisiplinkan anak, kita bisa coba untuk membuat kesepakatan kelas dan yang akhirnya bisa menjadi keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya ini kenapa harus ada keyakinan? Keyakinan itu kan biasanya ada dalam diri ya. Seperti kita meyakini Tuhan kita adalah Allah, iman. Jadi akhirnya keyakinan ini terbangun dengan sendirinya. Jadi motivasi intrinsik dari murid-murid kita. Selanjutnya ini budaya positif ini akan lahir di luar itu dari lingkungan yang positif, kemudian dari keyakinan kelas dan dari peraturan kelas. Namun peraturan kelas ini harus sama-sama dibuat oleh guru dan siswa, jadi disepakati, bukan hanya dari kita. Jadi kita ini fungsinya nanti ada sebagai pengontrol. Kemudian yang mana merupakan keyakinan kelas? Nah ini kesepakatan kelas. Tadi kesepakatan kelas kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah ini harusnya kesepakatan kelas seperti ini. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah ini kesepakatan kelas bisa datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah ini kesepakatan kelas. Jadi macam-macam bisa dilakukan. Kemudian dari kesepakatan kelas tadi ada pendalaman keyakinan kelas. Ini hormat. Misalnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi keyakinan kelasnya akan tumbuh dengan sendirinya hormat. Jadi saling menghormati. Begitu hormat. Itu yang akan kita tanamkan. Kemudian bekerja. Nanti mereka akan bekerja dan sehingga kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala
mereka, kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasakan diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya, karena ini yang paling sulit, apalagi dengan masa-masa yang sekarang. Itu sulit sekali ketika kita menerima hal yang baru di kelompok, atau misalnya kalau kita berbeda dengan kelompok kita, kadang kita merasa terasingkan. Begitu juga anak-anak, padahal itu hal yang serius. Jadi anak-anak, bahkan murid-murid itu bisa saja depresi karena tidak diterima oleh kelompoknya. Jadi hormat, bekerja, diterima, dan ini adalah keyakinan kelas yang timbul dari kesepakatan kelas yang telah dibuat tadi. Kemudian ini hormat, misalnya hormat mulai dari bisa mendengarkan orang lain, ketika berbicara temannya didengarkan. Kemudian terlihat di sini berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang dari orang lain hanya dengan izinnya, jadi minta izin dulu, jadi dengan sendirinya. Kemudian berperilaku tersenyum ramah. Kenapa? Karena terbiasa tadi mereka membuat kesepakatan ramah. Akhirnya mereka akan membiasakan, oh iya kemarin kan buat kesepakatan ramah. Jadi akhirnya perilakunya juga akan mencerminkan keramahan begitu. Kemudian ini bisa nanti dikaji lagi. Kita lanjut selanjutnya ke peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Bagaimana dengan keyakinan kelasnya? Kalimat apa yang ini yang menjadi keyakinan kelas? Ini kan peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelas yang akan timbul adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelas yang akan timbul adalah menghormati orang lain. Dan selanjutnya, ya. Kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Saya tanya Uyot, yang menjadi dasar kebutuhan Uyot apa kira-kira? Sandang dan pangan. Sandang dan pangan. Baik, kalau sandang dan pangan berarti yang di tengah itu bertahan hidup. Betul ya? Betul ya, berarti bertahan hidup. Kalau Bu Sofi? Ada lope. Kebutuhan kasih sayang Bukan kasih sayang. Baik, iya betul. Kebutuhan kasih sayang. Tidak dewasa, tidak anak-anak, pasti kita ingin merasakan dikasihi, disayangi, dan diterima. Kemudian Paulus lagi sibuk. Mungkin ada yang misalnya kebutuhannya penguasaan, diberikan kuasa. Maksudnya itu kuasa minimal atas dirinya. Ya, kan? Kemudian kesenangan. Nah, kita butuh kesenangan. Kalau kata orang sekarang healing ya, biar gak hilang. Healing, oke. Kesenangan, biar gak stres ya, betul. Kemudian kebebasan. Orang itu pasti semuanya ingin bebas, ya kan? Bahkan kita sendiri saja kadang-kadang tidak bisa terlalu dikekang begitu, pasti ingin bebas. Jadi ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ke 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik, ya. Yang pertama, posisi kita, Bu Kori, ada 5 kan? Penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau atau manajer yang sebelumnya dilaksanakan biasanya. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau atau pengawas, ada manajer. Mana yang biasa kita laksanakan? Misalnya yang Bu Kori laksanakan di kelas itu. Manajer dulu. Manajer. Ya. Baik, coba kita cross check ya. Misalnya, guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini otomatis menjadi penghukum. Guru berkata, kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, misalnya gitu ya. Awas ya, nanti ada hukumannya. Nah, ini penghukum, ya, ada ancaman. Kemudian hasilnya anak pasti akan memberontak,
berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi nanti kita bukan termasuk dunianya. Begitu. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau kita yang suka marah-marah, besok-besok juga marah-marah lagi. Kemudian dampak pada murid adalah mengulangi kesalahan karena tidak ada keyakinan dalam dirinya ingin berubah. Motivasi intrinsiknya tidak ada. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Gurunya berceramah dan mengatakan, seharusnya tuh ya kamu tuh ya begini, ibu mah kecewa sama kamu, misalnya begitu. Nah, itu adalah guru berbuatnya seperti itu. Jadi seharusnya kamu tuh begini, ibu kecewa, harusnya tuh begini, begitu kan kita juga kadang-kadang begitu ya secara tidak sadar. Kemudian berkatanya, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali, kamu lagi, bosan misalnya. Kemudian nanti anaknya itu menyangkal dan berbohong. Ini kemarin kita sudah ya ada anak yang seperti itu ya. Kemudian menyembunyikan, menyangkal dan berbohong, bahkan sampai berani memfitnah, menuduh orang lain. Kemudian nanti siswanya ini akan meletakkan gurunya di dalam dunia berkualitas, jadi di luar, tapi di luar dia masih. Kemudian nanti murid berkata, maafkan saya. Namun pada akhirnya dampaknya adalah merasa rendah diri karena tidak diterima. Begitu. Walaupun pada dasarnya kita merasa apa yang salah ya dari perkataan kita, ternyata itu kepada siswa itu sangat membekas, itu sangat berdampak. Kemudian kalau misalnya kita sebagai teman mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan ini demi ibu, misalnya, begitu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Kamu ibu pernah bantu kamu, jadi selalu diulang-ulang begitu apa? Bahwa kita punya jasa sama murid kita, itu teman. Kemudian biasanya kalau misalnya bahasa teman seperti santai. Kemudian ini hasilnya nanti siswanya ketergantungan. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena dia merasa nyaman dengan kita. Padahal nanti ada efeknya. Dampaknya siswanya itu lemah, tidak mandiri dan bergantung, jadi tidak independen. Kalau pemantau, pengawas, menghitung dan mengukur, kalau misalnya saya begini, anaknya begini, gitu kan biasanya. Kemudian apa peraturannya? Itu pertanyaan ke anak. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Ini dari muridnya, karena pemantau diawasi, karena merasa diawasi, jadi inginnya itu mencapai yang baik-baiknya, ya. Ingin mencapai ada bintang kan biasanya anak-anak kalau apa-apa suka dapat bintang, penghargaan, iya motivasi, tapi eksternal, bukan dari dalam dirinya. Nanti dampaknya pada siswa menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini kalau saya tidak melakukan ini, sanksinya apa ya? Ini saya kalau melakukan ini, saya dapat apa ya? Begitu. Jadi pamrih, ya, pamrih seperti pamrih maksudnya. Kemudian manajer. Nah ini posisi sebetulnya ini kita semuanya belajar menjadi manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, menurut kamu ini salah atau tidak? Jadi anak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Kemudian apa yang kita yakini? Apakah yang sudah kita yakini ini kamu sudah sesuai dengan apa yang kita yakini? Begitu. Kemudian menguatkan pribadi, kamu sudah bagus seperti itu, kamu sudah baik, datang dengan rapi misalnya sambil seperti itu, jadi diberikan penguatan. Kemudian nanti murid ini meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi meletakkan dirinya, bukan meletakkan gurunya. Jadi kalau tadi masih ada sifat ya ini kok gurunya nih yang ini, saya belum. Tapi kalau misalnya manajer ini, siswa ini sudah sangat dihargai karena dia sudah bisa meletakkan dirinya dalam dunia positif, dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah itu yang akan yang akan muncul dari
kalau misalnya kita menjadi manajer, posisi kontrol manajer. Kemudian dampak pada murid, mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, ini ada pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini menurut di sini membuat orang merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, ini penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Ini teman. Kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi diberikan tawaran, ya. Selanjutnya bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi, hadiah, nilai manajer dan memperbaikinya. Ini lanjut ke segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Yang pertama ada validasi. Mohon maaf, yang pertama itu ini dulu ya, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian validasi kebutuhan. Ini segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan kalau kita ingin menjadi control manager. Jadi ingin menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya. Ini menstabilkan identitas. Jadi jangan biarkan anak kita itu merasa bersalah sepenuhnya. Jadi pasti bisa, tapi nanti pasti bisa, kamu bisa memperbaikinya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini adalah segitiga restitusi. Kemudian untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ini menstabilkan identitas. Ini sudah tadi dibahas. Berbuat salah, mau pakai video bisa, sebentar ya. Kalau mau lihat videonya bisa. Ada di WA. Baik, saya tampilkan sebentar. Oh ini. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali.
Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa menguatkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
kita lihat sebagai teman kami kemudian. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya. Jadi
posisi kontrol yang kita idamkan adalah menjadi manajer ya, pastinya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manajer untuk mengolah atau mengantarkan murid kita menjadi insan yang lebih baik, kuat karakternya. Kemudian ini segitiga restitusi adalah yang tadi, kalau kita sudah jadi posisi manajer, pasti kita akan melaksanakan segitiga restitusi ini. Tadi sudah, kemudian memvalidasi kebutuhannya tadi sudah, contohnya diperagakan di video tadi. Jadi ada, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, gitu kan? Jadi ada validasi kebutuhan. Apakah kamu bisa melakukannya lebih baik besok? Apakah besok tadi kan kalau tadi set alarm gitu kan? Bagaimana cara memperbaikinya? Ini menanyakan keyakinan kelas tadi sudah diperagakan dalam video. Kemudian ini intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Tadi kan pada contoh video sudah dilaksanakan. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Atau apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu saat ini? Dan seterusnya. Ini bisa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada murid. Ya, ada beberapa contohnya. Kemudian refleksi. Hal baru apa? Ini setelah kita melaksanakan tadi, sudah dari paparan yang saya berikan, dari berbagi informasi yang saya berikan tentang bagaimana kita menciptakan budaya positif itu dari disiplin positif, dan bagaimana kita memposisikan diri sebagai posisi kontrol mana yang harus kita laksanakan sebagai pendidik. Refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Bapak Ibu mungkin ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Silakan. Jadi kan awalnya tadi kan hukuman gitu ya, banyaknya kalau misalnya disiplin itu ya benar ada hukuman. Setelah melihat pemaparan tadi, apakah ada perubahan paradigma? Ada. Bu Kori mungkin bisa menyampaikan. Terima kasih sebelumnya. Dari pemaparan yang saya terima hari ini ya, sangat banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan, khususnya untuk paradigma yang selama ini kita terapkan. Ternyata banyak sekali yang harus kita perbaiki. Contohnya dari hukuman menjadi motivasikan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Baik, yang lainnya mungkin dari calon bapak kepala sekolah. Paradigma apa Pak? Saya kan kita dari kecil sudah terbiasa dengan hukuman-hukuman gitu. Jadi karena dari dulu kalau melakukan sesuatu itu dari apa yang kita buat, makanya undang-undang kita biasa dengan undang-undang ya, ini kan aturan. Artinya kalau misalnya kita tidak laksanakan undang-undang itu, berarti kita akan ada hukuman. Nah ternyata undang-undang itu kan tidak harus dibuat oleh kita, oleh pembuat kebijakan, tapi berarti harus ada hal lain yang bisa memotivasi kita dalam gimana caranya biar kita itu tidak harus diatur terus dengan melalui aturan itu, jadi kan? Nah, jadi ini hal yang baik untuk kita, bagaimana cara memotivasi dari dalam kita agar kita bisa membiasakan diri untuk berbuat hal-hal yang baik. Terima kasih. Jadi bagaimana rasanya hari ini? Alhamdulillah ya, masih baik. Baik, mungkin selanjutnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kekurangan, karena itu pasti sifat saya sebagai manusia.
Kehilafan dan kekurangan adalah bagian dari diri saya. Mohon maaf, saya tidak berarti menggurui. Saya hanya berbagi informasi. Semoga ini bermanfaat buat semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Neneng Fatimah atas pemaparannya dalam kegiatan berbagi informasi budaya positif di SDN Neglasari. Selanjutnya, di sini kami buka sesi tanya jawab untuk Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya ataupun kurang akan tadi informasi atau masih ada yang mengganjal di hati yang penasaran, silakan ditanyakan. Apakah ada yang bertanya? Lihat. Mungkin paradigma yang tadi di keterlambatan dari masuk sekolah tadi Naren ya kan sudah 5 kali itu masuk sekolah dari dibangunkan sama ibunya, kemudian sama kakaknya, kemudian memakai alarm. Nah setelah memakai alarm mungkin nomor 1 itu kan jam ya, paradigma lama itu kan jam biasanya ya, menentukan jam bangun ya. Nah kalau untuk paradigma barunya itu kira-kira apa itu? Ya, membangunkan anak itu. Ya, terima kasih kepada Mulia atas pertanyaannya. Aku Neneng silakan dijawab. 5 kali lambat aja ya, udah 5 kali lambat terus. Baik, baik, terima kasih Bu Rodia. Itu Bu Rodia, video tadi itu simulasi. Jadi hanya mencontohkan contoh bagaimana seorang guru itu kalau misalnya jadi penghukum nih bahasanya seperti itu. Posisinya Bu, Posisinya begitu. Jadi bukannya sinaran itu 5 kali, bukan. Maksud saya gini, kan itu paradigma itu kan istilahnya situasi yang baru ya. Bagaimana Paradigma itu pandangan ya, pandangan kita yang baru itu bagaimana? Kan kita pertama tuh membangunkan anak itu dengan cara orang tuanya membangunkan, kemudian kakaknya. Itu kan cara-caranya, cara-cara. Ini hal yang kecil aja dulu ya, kayak membangunkan anak. Kemudian dengan alarm, kan jam alarm itu. Nah kan yang nomor 1 kan jam biasa juga bisa ya, menentukan jam sekolah kan masuknya jam 7.15. Betul Bu. Jadi ini Harus bagaimana tuh yang lebih baru gitu. oh gitu. Jadi ini kalau alarm itu tadi itu adalah keinginan yang maksudnya gini, si Naren ini ingin memperbaiki diri dengan memasang alarm begitu. Jadi bukan dari kita yang mengesetnya. Jadi kita kembalikan ke anak. Ayo, menurut kamu agar kamu tidak terlambat, gitu. Menurut kamu apa yang akan kamu perbuat? Nah, si Naren yang dalam tayangan tadi dia mempunyai solusi dengan memasang alarm. Mungkin beda, mungkin misalnya, ya beda. Ada yang ingin memasang alarm, anak lain mungkin beda lagi. Jawabannya tergantung anaknya. Mungkin nanti Bu, saya minta dibangunin deh sama ibu saya, misalnya gitu. Jadi tidak usah pasang alarm. Mungkin saja. Jadi anak itu pasti memiliki solusi yang berbeda-beda untuk untuk memperbaiki kesalahannya gitu. Terima kasih Bu ya atas pertanyaannya. Terima kasih ya.